Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini lagi ada apa nih Bang? Ngumpul-ngumpul dengan Pak Ustadz dari Ya, alhamdulillah pada hari ini kedatangan guru kita, Aang panggilannya. Kalau Ustadz itu kan kalau di Cianjur panggilan Aang. Beliau adalah guru kita dan beliau juga sebagai seorang ketua Majelis Ulama di Cianjur dan sekretaris dari Nahdlatul Ulama ya, Aang. Dan dalam rangka kita kesini adalah bagaimana bersinergi untuk membangun film bersama untuk kearifan lokal yang kita angkat potensi daerah Cianjur. Dan kita akan berharap ke depan nanti banyak potensi-potensi baik anak muda, pesantren dan sebagainya bisa membuat film-film khususnya bisa pendek. Dan kita juga film yang sekarang sudah dibangun, dibuat, kita akan juga eksplorasi. Kan gitu ya, Ang? Betul. Ustadz boleh perkenalkan diri dan kenal dengan Bang Yon sejak kapan? Terus mulai ada tercetus ide itu dari sejak kapan sih buat filmnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Auzubillah bismillah alhamdulillah amma ba'du. Perkenalkan nama saya Subhan ZE. Panggilan di Cianjur itu Aang karena Aang itu kearifan lokal yang memang kalau kita lihat hebatnya para ulama Indonesia itu dari mulai Aceh sampai Papua itu ada nama panggilan. Ya. Sedangkan kalau panggilan Ustadz itu untuk di Timur Tengah sebetulnya, bukan untuk di Indonesia, gitu kan. Aang Cianjur, Garut Aceh, Jawa Gus kan gitu kan. Di mana Sulawesi Daeng, Tuan Guru di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, saya kenal dengan Mas Gion ini sudah sekian lama, ya kan. Dan alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim untuk membuat sebuah cita-cita yang bisa simbiosis mutualisme. Karena Rasulullah mengatakan satu perkara dipegang bukan oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, zaman ini adalah zaman singkat, zaman yang segala sesuatunya harus dengan audiovisual. Maka kami dari orang pelosok tidak bisa membuat sesuatu yang manual seperti dahulu kala. Dan ini Kang Bang Gion ini adalah ahlinya dalam bidang ini, maka kita bersilaturahim, mengajak bersama-sama untuk bekerja sama supaya simbiosis mutualisme, kita punya sejarah, kita punya cerita, kita punya kearifan lokal, maka Bang Gion ini adalah ahlinya dalam audiovisual. Maka kalau kita satukan, insya Allah ini akan menjadi kekuatan yang insya Allah menjadi dakwah. Ustadz, bicara Cianjur sudah dikenal seorang Lesti Kejora, asli anak Cianjur yang sebagai penyanyi dangdut yang fenomenal. Ini Bang Yon gimana melihatnya, selain penyanyi, selain SDM di Indonesia juga alamnya juga bagus untuk disorot sebagai film. Iya, kebetulan saya dari kecil kan pernah nyantri ya di pesantren itu, artinya sering silaturahmi ke ulama-ulama Cianjur. Cianjur adalah daerah yang menurut saya, bukan saya memuji ya, memang salah satu tempat yang paling nyaman menurut saya untuk kita tinggal di masa depan aja, masa tua enak di Cianjur. Karena warganya masyarakatnya ramah-ramah, lalu daerahnya religius, tiga potensi sumber daya alamnya kita lihat pegunungan dan sebagainya, potensi apa aja ada. Cuma yang kita sayangkan sekarang ini mengeksplorasi Cianjur ini tidak sampai maksimal. Maka kita dengan sinergi dengan ulama khususnya kayak Ang ini, kita membangun nih. Mungkin nanti dari mana nih, dari pintunya, apakah pintu kita membuat film pendek, film apa dan sebagainya. Karena bagaimanapun rangkaian, kalau kita cerita sejarah beliau kita sampaikan bahwa Cianjur ini kota tertua, nggak kalah sama Bogor, nggak kalah dengan yang lainnya. Betul. Bahkan kalau tadi beliau cerita, nanti mungkin beliau cerita bagaimana yang sebut sejarah. Di situ ada Gunung Padang, di situ ada rumah apa, yang rumah sakral, rumah gede, rumah ageng. Terus itu ke makam-makam si Arya Cikundul, kemana-mana, ada. Kalau tempat daerah Cianjur Selatan juga tuh daerahnya juga luar biasa potensinya, dingin. Betul. Nah, apa gitu, warga masyarakatnya baik, nyaman kalau kita di Cianjur. Jadi saya merasakan bahwa gimana ya, Cianjur ini memang udah kayak bagian darah kita gitu. Karena dari kecil saya sudah berkunjung itu dari mulai SD saya. Ya, dari ke tempat ulama-ulama besar-besarnya tuh saya pernah kesana. Sampai yang disebut namanya ulama sampai Angmo, saya sempat ketemu kecil. Bagaimana
bagaimana saya mendengar cerita-cerita riwayat cerita, kalau cerita sana tuh ya cerita Prabu Surya Kencana, Betul. cerita-cerita. Nah itu banyak yang diangkat. Oh kalau cerita daerahnya itu luar biasa. Gitu. Nah itu saya menginginkan besok film judulnya Ratu Kuntilanak yang saya bangun, saya pengen syuting di desa. Nah makanya itulah tadi saya mau bicara sama beliau, bagaimana nih kita kerjasama seperti apa. Jadi itu film saya yang maskot saya kan yang mau Ratu Kuntilanak harus dibuat. Nah itu tinggal tunggu waktunya. Saya tinggal cari tempat tuh, kalau saya perhatiin dari tempat Bandung, Cianjur sebagainya, Cianjur yang lebih nyaman bagi saya. Karena tempatnya semuanya ada di situ yang kita butuhkan untuk film ini. Gitu. Nah, ini baru tercetus ide, waktunya nih tahun ini nih kita harus buat di Cianjur. Udah lama. Sampai sekarang. Saya kan di dalam organisasi perfilman ada Abah Teno Ali. Saya ke Cianjur itu kemarin waktu gempa, alhamdulillah ke sana. Terus sebelumnya saya udah ke sana. Jadi sebenarnya sudah survei. Kalau film-film saya, ada film saya, salah satu film pendek saya main di daerah Cianjur. Di Cipanas tuh yang mau ke atas tuh, di mana tuh? Gunung Putri mungkin. Gunung Putri ya. Nah itu saya udah buat dari situ. Jadi saya memang gimana ya, kalau saya sampai bilang wah ini film, sampai saya ngomong salah satu teman di sana yang waktu saat itu duduk di dewan, saya pengen syuting Ratu Kuntilanak di sini. Nah bagaimana nanti fasilitasnya kita bisa dengan pemerintah, ya kan gitu ya. Nah betul. beliau lah ini nanti pitunya. Jadi bukan saya harus, kalau ke bupati sih gampang lah, kalau saya harus ke ulama dulu. Kita harus laporin ke ulama dulu, sama dulu. Siap. Tahu juga kan sebagai produser dan komedi kemarin, genrenya komedi, dan sekarang ingin genre horor. Gimana? Bang, ini ingin karena horor lagi. Film yang pertama, film yang saya pernah 2017, Get Lost kan. Get Lost saya kan, yang main kan suaminya Luna Maya, Maxim Bukti, Agatha Valeri. Itu kan film lumayan juga ya penontonnya, Get Lost gitu. Dan saya angkat waktu itu Bendek-Bender di Cilacap. Saya kan langsung angkat itu film. Ya itu saya angkat potensinya. Nah sekarang saya harus mengangkat nih mana nih. Kalau kemarin BJB kan juga wisatanya saya angkat Cimahi. Terus saya angkat tuh Bandung Barat. Nah cuma karena waktu itu syuting kondisi COVID ya. Terus waktu itu baru kemarin juga saya juga sudah ngomong Hengki, baru saat Hengki pas Hengkinya pas mau kita mulainya udah nggak jadi bupati. Jadi inilah yang waktunya untuk kakak ini saya mau syuting di sini. Kita lihat sosok Bang Gion yang sudah mengalami juga tinggal di Cianjur juga, terus mengenal semua ulama-ulamanya juga, dan juga sebagai seorang produser. Sosok Bang Gion gimana? Begini, satu tadi yang saya catat itu, kita datang ke bupati, ke pejabat sudah biasa, tapi harus ulama yang diutamakan. Memang seperti itu. Dan inilah yang menjadi kekuatan Bang Gion sampai hari ini seperti demikian. Dan tidak mungkin juga saya diterima dengan begitu ramah di sini ini ya kan, dengan begitu penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan, kalau di dalam jiwa Bang Gion itu tidak ada jiwa dakwah. Nah, terus terang dengan segala sesuatu seperti Bang Gion, berarti di dalam hatinya, di dalam cara bekerjanya, dalam cara gerakannya itu sudah ada untuk dakwah. Karena horor sendiri ini kan selaras dengan allazina yu'minuna bil ghaibi dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Orang-orang beriman itu harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, sementara hari ini banyak yang tidak percaya kepada gaib. Mungkin lahan dakwahnya ini melalui film horor ini. Supaya orang-orang percaya dan yakin bahwa gaib itu memang ada. Bang, terakhir, rencananya kapan mulai bisa post-pro-nya? Semuanya sudah siap. Pasca udah siap. Cerita semuanya sudah terlihat. Sampai setelah penulis kita kan April udah tahu sendiri kan. Penulis terkenal kan. Cuma rencananya insya Allah di awal tahun depan. Nah sekarang ini kita mau lihat. Sekarang kita lihat shoot lokasi dulu. Mana-mana aja. Karena kan kalau bangun film itu kan pasca praproduksi harus desainnya beda. Cuma tempat ini harus pas gitu. Dan tempat di mana, posnya di mana, semuanya mana. Nah salah satunya potensi saya pengennya Cianjur. Amin ya Allah ya Bang. Tempatnya di oh ya nanti ada banyak tempat di Cianjur itu, banyak tempat. Insya Allah saya bisa menunjukkan. Susunan pemain masih nanti castingnya. Udah main sekaligus biar rumah. Oh kalau Maximnya masih pengen main deh, kalau Maxim dulu waktu itu pengen main film saya kan. Ya kita lihat aja nanti. Surprise lah. Terakhir harapannya bagian yang besar untuk film nanti berjalan lancar di tahun 2020. Bentar lagi nih, beberapa bulan lagi. Insya Allah nanti saya mau ngangkat juga film anak-anak
Kita juga harus bangga sama daerahnya dan main Betul. di situ. Betul. Jadi putra daerahnya harus main di situ. Betul. Mungkin Ustadznya saya gak usah perlu juga nih saya. Siap. Angkat. Siap.